wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak Pairan, saya minta waktunya sebentar untuk menggali informasi berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk memenuhi tugas di modul 3.1 berkaitan dengan wawancara kepada pimpinan sekolah yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Berhubung di sini untuk wawancara ini mestinya ada sesuatu masalah yang berkaitan dengan persekolahan. Di situ ada permasalahan yang berkaitan dengan rujukan moral dan etika. Sehingga nanti ada beberapa pertanyaan. Pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi terhadap kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah Bapak di MA Muhammadiyah Telahan? Pak, berkaitan dengan hal ini, selama ini bagaimana Pak Pairan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral di MIM Jati Gunung 1? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Begini Pak, kalau di MIM Jati Gunung 1 itu ketika ada permasalahan yang di situ merupakan dilema rujukan moral ya, terus ada etika dari siswa ataupun guru. Ini pertama biasanya itu muncul rumor-rumor atau pembicaraan dari Bapak Ibu guru yang mengarah pada hal tersebut. Nah, setelah itu dari saya selaku pimpinan itu menganalisis permasalahan tersebut. Setelah dianalisis ketemu permasalahannya, akhirnya dipecahkan bersama-sama dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah tersebut. Ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan dari permasalahan atau kasus yang ada di sekolah? Untuk mengambil keputusan, tetap saya itu meskipun kepala madrasah tetap mengadakan musyawarah dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kami. Meskipun itu ada dua opsi untuk kebenaran tersebut, kebenaran satu permasalahan, dicari dari yang benar itu dicari yang paling benar dulu yang dikerjakan. Terus setelah itu baru kasus yang kedua tersebut yang dikerjakan. Jadi sesuai dengan keputusan bersama dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di sekolah kami. Tanya itu arahnya kemana, itu yang diambil untuk sebagai putusan bersama dari lembaga kami. Ya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang jelas dari apa yang menjadi prosedur kami yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut itu tadi mengedepankan musyawarah. Apapun permasalahan itu, meskipun permasalahan itu sekecil apapun, itu tetap kami musyawarahkan dengan Bapak Ibu guru, yang mana hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan dan dijalankan oleh Bapak Ibu guru atau stakeholder yang lainnya. Masih ada lagi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan di dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yang baik sama-sama benar tapi mengutamakan yang paling benar itu tadi? Ini tak kala ada permasalahan yang saling berbenturan sama-sama benarnya,
dari madrasah kami itu cara menyelesaikannya itu yaitu tadi yang pertama yang paling benar tahu terdahulu yang diutamakan, yang diselesaikan, yang dikerjakan itu nanti permasalahan-permasalahan tersebut di ranking, meskipun permasalahan itu banyak ya, di ranking dari yang paling krusial dulu, terus nanti selanjutnya sampai ke permasalahan tas kan permasalahan di kemudian hari. Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya bagaimana? Ya, itu tergantung dalam hal ini yang kami ambil itu sesuai dengan kasus-kasus tersebut. Misalnya kalau kasus itu memang harus segera terselesaikan, kami tidak mengadakan jadwal. Tapi kalau kasus-kasus tersebut harus memerlukan penelitian, harus memerlukan bukti-bukti yang otentik terlebih dahulu, ini belum saya bisa selesaikan secepatnya. Ini harus cari bukti-bukti dulu. Setelah bukti terkumpul, baru kita putuskan bersama tentang permasalahan tersebut. Seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Ya, memang dari sekolah kami itu ketika ada permasalahan ya kadang-kala ada yang putuskan bersama, sehingga asas kemanfaatan daripada kebersamaan di SMP ini ada. Itu inti dari keputusan saya. Berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di dalam mengambil keputusan dari dilema etika maupun moral hukum? Ya, kalau prosedurnya yang pertama saya akan memilih, yang pertama adalah asas kemanfaatan daripada dilema yang akan saya putuskan itu bagaimana. Jadi manfaatnya apa ketika saya memutuskan sesuatu. Kemudian setelah saya memutuskan itu, dasar hukumnya ada enggak di dalam saya membuat keputusan itu. Dan yang terakhir adalah untuk kepentingan bersama, kebaikan bersama, itu saya harus memutuskan. Walaupun keputusan itu pasti ada yang tidak setuju, tapi saya selalu memusyawarahkan dengan teman-teman tim kerja di sini. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian masih ada lagi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan di dalam mengambil keputusan tersebut? Ya, sebenarnya kalau saya anggap suatu tantangan sebenarnya sih tidak begitu berat. Karena apa? Saya menganggap bahwa rekan-rekan kerja di sini semuanya ini adalah untuk memajukan SMP ini, sehingga tantangannya sebenarnya nggak begitu berat. Jadi tugas saya hanya memotivasi teman-teman dari rekan-rekan kerja yang di sini, termasuk Bapak juga, itu untuk memajukan pendidikan ini. Bagaimanapun solusinya, itu pasti satu persatu saya kasih mintai pendapat. Nah, itu nanti akan saya simpulkan. Nah, dari kesimpulan ini adalah merupakan rangkuman dari pendapat Bapak Ibu guru yang ada di sini. Yang jelas, saya tetap di dalam menyatakan satu keputusan akhir, saya tetap berpikir bahwa ini adalah tidak melanggar hukum, yang jelas. Jadi keputusan ini tidak melanggar hukum. Keputusan ini untuk kepentingan bersama, sehingga keputusan ini pasti diterima oleh semua pihak. Salah satu contoh tadi, ketika mau mengangkat GTD di sini, apa saya harus mengangkat betul? Apa saya tidak mengangkat betul? Maka di sini perlu saya berpikir ke belakang ketika saya mengangkat itu.
positifnya bagaimana, negatifnya bagaimana. Tetapi kalau saya tidak mengangkat pun, saya juga berpikirnya positifnya gimana, negatifnya juga gitu. Terima kasih Bapak. Masih ada lagi, apakah dalam mengambil keputusan ataupun membedakan antara dilema etika menunjukkan moral yang ada di sekolah ini, Bapak memiliki jadwal atau tata kelola tertentu sehingga nanti keputusannya akan lebih bermanfaat atau lebih baik? Ya, terima kasih. Kalau terhadap jadwal terhadap suatu keputusan, itu saya melihat situasi dan kondisi. Ya. Kalau kondisinya itu saya rasa agak berat, maka perlu saya jadwal. Tetapi kalau kondisinya itu tidak berat, artinya ketika dalam satu forum saya sampaikan ini ada satu permasalahan seperti ini pada rekan-rekan, kok sudah bisa nyambung, sudah bisa sampai, sudah endingnya terselesaikan, maka saya nggak perlu jadwal di dalam melaksanakan satu keputusan itu. Yang lihat, saya ulangi lagi, melihat situasi dan kondisi. Oke, terima kasih Bapak. Apakah di dalam pengambilan keputusan terhadap permasalahan yang ada itu Bapak ada seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak di dalam penyelesaian permasalahan? Pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi faktor-faktor yang sangat memudahkan di dalam memutuskan satu dilema ya, itu adalah faktor lingkungan kerja saya ya. Lingkungan kerja saya itu terdiri dari Bapak Ibu guru dan juga Bapak Ibu tenaga kependidikan. Alhamdulillah selama ini yang saya lakukan di sini, di lembaga ini, itu semuanya kompak. Ya, jadi itulah yang menginspirasi saya untuk mengambil satu keputusan yang bisa diterima oleh semuanya. Jadi rekan-rekan kerja yang sangat solid, yang sangat kondusif, inilah yang benar-benar membantu saya di dalam mengambil keputusan. Demikian Bapak, saya sudah menggali informasi berkaitan dengan pengambilan keputusan dan kebijakan dari Bapak berkaitan dengan dilema etika maupun rujukan moral yang selama ini ada. Salah satu contoh kasusnya adalah kekurangan tenaga pendidik, dan ini semua akan menjadi acuan bagi saya sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi bisa menginspirasi bagi saya ke depannya untuk lebih baik lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sehingga apa yang kita cita-citakan. Amin. Ya, terima kasih Pak Misyanto selaku calon guru penggerak. Saya sebagai pimpinan mengucapkan terima kasih atas berbagi panjenengan yang sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memajukan lembaga ini lewat guru penggerak. Saya doakan mudah-mudahan selamat sampai akhir.